Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fid din wa akhawati fillah, azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan untuk hadir di majelis ilmu, dan ini adalah perkara yang sangat dirindukan oleh para ulama agar mereka wafat meninggal dalam kondisi sibuk dengan ilmu. Karena ilmu adalah perkara yang memudahkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kullu syai'in fil khawatim, segala sesuatu itu adalah pada akhirnya. Bagaimana penutupnya? Boleh jadi di sebagian waktu dia mengenal sunnah, dia sudah mengenal bagaimana cara beragama. Namun kadang ketika berlalu kehidupan, ia pun diterpa problematika dalam perjalanan kehidupan, apakah dengan fitnah dunia atau hal-hal yang semisalnya, sehingga kenikmatan yang dulunya ia telah berada di atas nikmat yang sangat besar, berada di atas majelis ilmu agama, kemudian ia terpalingkan disebabkan karena ia terlena dengan kehidupan dunia. Kullu syai'in fil khawatim, segala sesuatu dilihat penutupnya, bagaimana akhirnya. Maka demikian pula kehidupan kita. Boleh jadi kita mengenal sunnah, tapi akhir kehidupan kita seperti apa? Kita tidak tahu. Karena itu terus berusaha untuk istiqamah di atas kebaikan agar dapat berada di atas kebaikan sampai akhir kehidupan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sehingga dapat husnul khatimah, meninggal dalam kondisi berada di atas kebaikan. Amin. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Kembali kita lanjutkan kajian kita Al-Kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terakhir kita sudah sampai bab yang berapa? 24. Apa itu yang 24? Boleh enggak memanggil orang tua dengan kunyah? Apa itu kunyah? Apa kunyah? Sudah lupa ini. Apa kunyah? Kunyah yang diawali dengan abu dengan ummu. Apa? Abu Abdillah, Abu Muhammad, Ummu Ibrahim, Ummu Abdillah. Maka semua itu adalah kunyah. Maka boleh memanggil orang tua dengan kunyahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu terhadap ayahnya. Siapa ayahnya Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita masuk di bab yang ke-25. Babu wujubi silaturahim. Silaturahim. Bab kewajiban menyambung ar-rahim.
Kalau dalam bahasa Arab itu yang masuk dalam bahasan adalah silaturahim. Kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Gitu ya. Dalam bahasa Arab silaturahim. Saya tidak tahu apakah bahasa Indonesia juga ada silaturahim. Ada tidak bahasa Indonesia silaturahim? Setahu saya kalau bahasa Indonesia itu dia silaturahmi. Ya. Silaturahim ini kembali kepada bahasa Arabnya. Ar-Rahim. Baik. Jadi semuanya benar ya, tidak boleh dipertentangkan gitu. Karena dari sisi bahasa, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Kadang sebagian orang yang mana ya? Yang mana yang benar? Silaturahim atau silaturahmi? Iya. Sisa menempatkan lagi berbahasa apa? Iya. Kalau lagi berbahasa Indonesia ya silaturahmi. Kalau berbahasa Arab berarti apa? Silaturahim. Ya, dan boleh campur-campur ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Baik. Maka di sini akan diterangkan berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim. Karena berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim itu memiliki hukum-hukum. Yang pertama, silaturahmi itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Baik, kepada siapa saja yang wajib? Ya, ayo kita lihat dari hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membawakan dua hadis. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Damdam bin Amr. Qala haddatsana Kulayb ibnu Manbah qala jaddi ya Rasulullah man abar qala ammaka ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yali dak haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ya. Jadi ilmu itu diambil melalui guru, guru mengambil kepada guru. Setiap guru itu pasti punya guru. Ya. Setiap guru pasti punya guru. Ya, terus bersambung. Si fulan ngambil ini dari si fulan, si fulan ngambil dari si fulan, si fulan ngambil dari si fulan. Si fulan menceritakan hadis tentang ini. Kemudian dia ngambil lagi, yang setelahnya mengajarkan kepada muridnya, seterusnya seperti itu. Taib telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ya. Beliau mengatakan, Musa bin Ismail mengatakan telah menceritakan kepada kami Damdam bin Amr, yaitu Al-Hanafi. Ia menyatakan telah menceritakan kepada kami Kulayb ibn Manfah. Ia berkata, qala jaddi, berkata kakekku, ini seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang saya prioritaskan dalam melakukan kebaikan, ya, khususnya dalam hal yang berkaitan menyambung hubungan silaturahmi. Ya, siapa orang yang wajib untuk disambung hubungan silaturahmi? Maka kata Rasulullah SAW, ummaka wa abaka. Maka yang pertama adalah ibu, kemudian ayah. Maka yang pertama di sini siapa? Orang tua. Wajib bagi seorang anak untuk silaturahmi kepada orang tuanya, dan ini hukumnya adalah wajib. Karena kadang sebagian anak-anak datang ke tempat orang tuanya bukan karena menyambung hubungan silaturahmi, tapi karena menginginkan harta warisan atau menginginkan harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga ia datang pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menyambung hubungan silaturahmi, tapi karena menginginkan sesuatu dari perkara dunia. Baik, kemudian siapa? Wa ukhtaka wa akhaka. Kemudian yang kedua kepada saudara perempuanmu dan kepada saudara laki-lakimu. Ini kepada saudara perempuan, apakah saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, atau saudara perempuan yang seayah dan seibu. Demikian juga pada saudara laki-laki, apakah saudara laki-laki yang seayah atau seibu,
atau seayah seibu. Taib. Wa maulaka alladhi yalidak. Iya. Dan kepada siapa? Iya. Kerabat-kerabat, yaitu saudara-saudara yang dekat, yaitu kerabat dekat. Iya. Siapa kerabat dekat? Ya, nanti akan ada pembahasannya. Karena berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi, hukum yang wajib itu hanya kepada orang-orang yang ada hubungan mahram dengan dia. Ada hubungan mahram dengan dia. Hakun wajibun, maka ini adalah hak yang wajib. Ya, maka ini adalah perkara yang wajib berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi. Warahimun mausulah, maka menyambung hubungan silaturahmi terhadap mereka ini hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Taib. Berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi, ya. Maka yang wajib ini kepada siapa tadi? Ya. Yang pertama kepada ya, orang tua, kemudian siapa? Saudara, laki-laki atau perempuan, kemudian apa? Kerabat-kerabat dekat. Ya. Taib. Dan pendapat yang kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan kerabat-kerabat dekat, ya, adalah masih ada hubungan apa? Hubungan kemahraman. Tapi berkaitan dengan hubungan pemahraman itu ya disebabkan karena 3 hal. Yang pertama disebabkan karena nasab. Ya, jadi mahram karena nasab. Kemudian yang kedua ada pemahraman yang disebabkan oleh musakhar. Disebabkan karena tali ikatan pernikahan. Ya. Kemudian yang ketiga disebabkan karena radha'ah. Disebabkan karena sepersusuan. Ya. Sepersusuan. Taib. Kemudian siapa itu yang secara nasab? Secara nasab, secara garis besar, maka ada 7. Maka ada 7 ya, mahram secara nasab. Ya. Siapa mereka? Wahunna al-ummahat. Yang pertama adalah al-ummahat, yaitu ibu. Al-ummahat masuk ibu. Ya, kemudian siapa? Ibunya ibu. Ibunya ibu terus ke atas. Ibunya ibu siapa itu? Hah? Nenek kan ibunya ibu. Iya. Kalau ibunya ibu siapa? Hah? Nenek buyut ya, nenek buyut. Ya. Terus ke atas, mereka itu adalah mahram semuanya. Baik. Kemudian wal banat. Yang kedua banat. Ya, banat adalah anak perempuan. Ya. Anak perempuan masuk di dalamnya juga cucu perempuan. Terus ke bawah. Ya, anak perempuan, cucu perempuan, ya, kemudian apa? Cecet, apa? Cicit ya, cucu, cicit, terus kalau turun ke bawah apa lagi? Cecet, gitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah wal akhwat. Ya. Sudah berapa ini? Sudah 3, yaitu saudara perempuan. Saudara perempuan seayah seibu, atau saudara perempuan yang seayah saja, atau saudara perempuan yang seibu. Ya. Baik, yang keempat wa banatul ikhwah. Ya. Kemudian anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Anak-anak perempuannya saudara laki-laki, ya. Cucu perempuannya saudara laki-laki, terus ke bawah. Ya. Maka seluruhnya adalah mahram. Kemudian yang berapa sekarang? Wa banatul akhwat. Anak-anaknya saudara-saudara perempuan. Tadi kan anak-anaknya saudara laki-laki. Sekarang anak-anaknya saudara-saudara perempuan. Anaknya, cucunya, cicitnya dan seterusnya.
maka semuanya itu adalah mahram. Kemudian wal amamat, ya, yaitu bibi dari saudara ayah, apakah itu kakaknya ayah, kakak perempuannya ayah, atau adik perempuannya ayah, ya. Karena itu ammah, ya. Karena itu di dalam bahasa Arab beda ya. Kalau paman dari ayah apa? Am. Paman dari ibu khol. Bibi dari ayah ammah. Bibi dari ibu siapa? Kholah. Karena dari sisi hukum-hukum warisan juga berbeda. Nah itu beda juga di antara mereka. Ya, kalau paman dari ayah kan masih bisa mewarisi secara ta'sib. Mewarisi secara ta'sib. Adapun yang dari arah ibu, ya, mereka mewarisi secara dawil arham. Secara dawil arham. Taib wal khalat. Kemudian bibi dari ibu. Berarti saudara perempuannya ibu. Ya. Berapa semuanya? 7. Yang pertama siapa tadi? Ibu, kemudian ya, anak perempuan, kemudian saudara perempuan, anak-anak perempuan, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Terus anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang keenam, paman atau bibi? Bibi dari ayah. Kemudian yang ketujuh, bibi dari saudara ibu. Jadi ada 7. Ya, ada 7 mahram secara nasab. Ini yang harus dipahami. Seorang itu harus paham siapa mahramnya. Mana yang mahram dan mana yang bukan mahramnya. Taib. Kemudian ada yang menjadi mahram disebabkan karena musakharah. Disebabkan karena ikatan tali pernikahan. Ya. Yang pertama adalah ummahatun nisa. Ibu-ibunya istri. Ya. Ibu-ibunya istri. Ya. Maka mereka adalah mahram baginya. Ya. Jadi ketika dia misalnya sudah cerai dengan istrinya, maka dia tidak boleh menikah dengan ibunya. Kenapa? Karena ibunya telah menjadi mahramnya. Walaupun dia sudah cerai dengan istrinya, maka pemahraman itu tidak terputus disebabkan karena perceraian. Ya. Maka akan terus menjadi mahram selama-lamanya. Taib wa halailul aba. Ya. Demikian juga istri-istrinya ayah. Ya, istri-istrinya ayah. Ya. Istri-istrinya ayah. Ya. Apakah istri yang sudah diceraikan atau istri yang belum diceraikan? Ya. Maka seluruhnya adalah mahram. Misalnya seorang laki-laki dia pernah menikah dengan 70 perempuan misalnya. Ya, dengan 70 orang perempuan. Ya. Dan sebagian besarnya sudah diceraikan. Maka terhadap wanita yang diceraikan seluruhnya masih mahramnya. Maka tidak boleh menikah dengannya. Demikian juga wa halailul abna. Halailul abna. Berapa ini sudah? Ya. Berapa? 3. Ya. Tadi halailul aba ya, kemudian halailul abna, yaitu istri-istrinya anak. Istri-istrinya anak. Jadi istrinya anak itu walaupun sudah diceraikan, maka seorang ayah tidak boleh menikahinya. Ya, karena mereka adalah mahramnya. Mereka adalah mahramnya. Kemudian warabaib al-madkhul bi ummatihinna. Kemudian ar-rabaib. Ar-rabaib ini adalah robibah. Robibah itu anak dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Ya. Misalnya ada seorang janda punya anak, dia menikah dengan seorang laki-laki. Menikah dengan seorang laki-laki.
Ya. Maka ketika dia menikah dengan ibunya dan sudah melakukan dukhul, maka anaknya itu adalah mahram, menjadi mahram baginya. Maka ketika dia sudah menikah dengan ibunya, dia tidak boleh melakukan pernikahan dengan anaknya ketika sudah melakukan dukhul. Baik. Berapa semuanya? Maka 4 ini yang diharamkan atau yang menjadi mahram yang disebabkan dengan sebab musakharah. Sebabkan karena musakharah. Karena tali ikatan pernikahan. Baik. Kemudian wa yahrumu minar radha'ah. Kemudian yang menjadi mahram disebabkan karena sesusuan. Ya bukan sesusuan. Baik, dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan ma yuharrimu minan nasab, ya. Berkaitan dengan wa yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Apa yang menjadi mahram disebabkan karena apa? Karena sesusuan, maka sama dengan menjadi mahram disebabkan karena nasab. Jadi kalau secara nasab tadi ada 7, maka disebabkan karena sesusuan juga ada 7. Iya, ada 7. Sekarang ibunya menjadi mahram enggak? Ibu yang menyusuinya? Menjadi mahram. Ya, kemudian ibunya si ibu ini mahram atau bukan? Menjadi mahramnya. Ya. Kemudian anak-anak perempuannya ibu ini semua menjadi mahram. Ya, tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk dinikahi. Ya. Kemudian bibinya, ya, dari anak ibu susuannya ini itu juga adalah mahram baginya. Itu juga menjadi bibinya. Apakah bibi dari ayahnya atau bibi dari pihak ibunya. Taib. Al muharramatu muharramat. Ya, wa banatul muharramat muharramat. Hukum secara umum anak-anaknya mahram, semuanya adalah mahram. Ini hukum umumnya. Tapi ada yang diperkecualikan. Ya. Jadi hukum umumnya anak-anaknya mahram, ya, itu adalah mahramnya. Ya. Kalau ibunya adalah mahramnya, berarti anak-anaknya juga adalah mahramnya. Itu hukum secara umumnya. Tapi ada yang diperkecualikan, illa banatul amamat wal khalat. Ya. Kecuali anak-anaknya bibi. Ya. Anak-anaknya bibi, baik dari ayah ataupun ibu. Berarti apa ini anaknya bibi? Sepupu. Maka sepupu ini bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram. Ya. Karena sepupu bisa dipupu, bisa menikah dengan sepupu. Ya. Baik, dipahami ya? Jadi pemahraman ada 3 bentuk. Yang pertama dari sisi nasab. Kemudian yang kedua karena musyaharah, tali ikatan pernikahan. Yang ketiga karena sepersusuan. Yang sepersusuan ada berapa? Ada 7. Kemudian musyaharah ada berapa? Ada 4. Kemudian yang disebabkan karena sesusuan? Semuanya sama dengan mahram disebabkan karena nasab. Semuanya 7. Ya, semuanya 7. Taib, ingat saja itu yang 7 tadi. Yang 7 yang disebutkan mahram dari sisi nasab. Seorang harus tahu siapa mahramnya, sehingga dia tahu siapa orang yang wajib untuk sambung hubungan silaturahmi. Ya, karena berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahmi kepada kerabat-kerabat yang masih ada hubungan pemahraman, ini hukumnya adalah wajib. Ya, dan bukan sunnah hukumnya. Ya. Taib. Ya. Adapun yang lainnya seperti kerabat-kerabat seperti sepupu, itu hukumnya bukan perkara-perkara yang wajib menyambung hubungan silaturahmi kepada mereka. Hukumnya sunnah saja. Ya. Tapi bisa menjadi haram. Ya. Ketika
dia datang tujuannya silaturahmi, tapi ternyata dia berdua-duaan. Ya, berdua-duaan. Kamu hukum berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya ya, apa? Hukumnya haram. Ya, la yahuluna rajulun bi imra'atin. Ya, tidak boleh salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya illa ma'ati mahram, kecuali disertai dengan mahramnya. Ya. Taib. Maka asalnya hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi ya, menjadi apa? Menjadi haram ketika dia melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, betapa banyak orang-orang yang tadinya merasa ini masih keluarga ya, tapi ternyata menjadi sebab kerusakan. Ya. Taib. Ini yang harus diperhatikan. Jadi antum tahu sekarang siapa itu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mahram. Karena yang wajib untuk disilaturahmi, yang wajib hukumnya adalah kepada orang-orang yang masih ada keterikatan dari sisi kemahraman, Tapi dipahami di sini ya. Jadi antum paham di sini berkaitan dengan yang pertama orang tua, kemudian yang kedua adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian yang ketiga adalah kerabat dekat. Kerabat dekat berarti ini kerabat yang masih ada tali ikatan apa? Kemahraman. Itulah kerabat dekat. Taib. Maka ini hukumnya wajib. Adapun selainnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah dan bisa haram ketika terjadi kerusakan-kerusakan di dalamnya. Taib. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kata beliau, qala haddatsana Musa bin Ismail. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. An Abdul Malik bin Umair. Dari Abdul Malik bin Umair. An Musa bin Talha. Dari Musa bin Talha. An Abi Hurairah atau Hurairati. An ini huruf apa? Harfun jar, huruf jar. Di sini an Abu Hurairah, Abu Hurairati. Ada huruf jar. Ti, siapa yang ti angkat tangannya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang ti ada huruf jar ini. Yang an Abi Hurairah angkat tangannya. Yang selainnya bain-bain. Baik. Jadi Hurairah, an Abi Hurairah itu di fathah ya. Ini termasuk dari pembahasan mamnu min as-sarf. Pembahasan tentang isim-isim yang dilarang dari tanwin. Dan isim yang dilarang dari tanwin marfu'nya dengan apa? Marfu' dengan apa? Ayo. Ismul ladzi la yansharif. Isim yang dilarang dari tanwin marfu'nya dengan apa? Ayo. Marfu' dengan dhamma, mansub dengan kasrah. Mansub dengan kasrah. Mansub dengan kasrah, majrur dengan fathah, begitu? Marfu dengan apa tadi? Dhamma. Mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Ini dalam bab apa? Ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang dilarang dari tanwin. Isim yang dilarang dari tanwin marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur juga dengan fathah. Ini selalu diingat. Sekarang mamnu min as-sarf itu ada sebab-sebabnya. Ada yang masih ingat apa sebab-sebabnya? Ya? Belajar bahasa Arab kan? Ya. Apa sebab-sebabnya? Yang pertama apa? Sigoh muntahal jumu. Ya. Sigoh muntahal jumu.
jamak yang paling puncak. Seperti apa? Yang menggunakan timbangan mafa'il. Mafa'il. Contohnya apa? Hah? Siapa yang bisa jadi tangan contohnya? Siapa yang bisa datangkan contohnya? Belajar bahasa Arabnya ini percakapan, nahwu atau sorof ini? Hah? Nahunya ada? Sorofnya? Hah? Nahu ada? Sorof? Ada. Percakapannya? Ada juga. Ada semua. Ayo, apa itu? Apa? Contohnya yang menggunakan timbangan wazan mafa'il. Yang sigah muntaha jumlah itu dua timbangannya, mafa'il dengan mafa'ilu. Seperti jamaknya masjid. Masjid, masjidu, jamaknya apa? Masajidu. Berarti timbangannya apa di sini? Mafa'ilu. Ya tidak, dilarang dari tanwin. Ya. Yang wazannya mafa'ilu, yang menggunakan ya. Apa? Ayo contohnya. Ayo. Sudah lewat ini pembahasan tentang ma'mum sorof? Sudah? Ada yang sudah? Yang kelas 3 SMA sudah? Ada kelas 3 SMA? Dananir, dananir, dinar-dinar. Ya kan, dananir, mafa'il. Yang lain, sebab-sebab yang menjadi sebab larang dari tanwin. Apa lagi? Apa? Al-alam mal ujmah. Nama kemudian nama asing, bukan nama Arab. Dilarang dari tanwin. Nah, sekarang namanya Suparno. Iya. Apa itu? Baik, jazakallah khair. Jazakallah, jazakallah. Insyaallah. Bismillah. Tanya Suparno. Bisa enggak Suparnun? Enggak bisa. Suparnun, Suparnan, Suparnin. Enggak ada. Suparno ya Suparno terus. Iya. Karena dia ala-ala ma ujmah. Nama kemudian nama asing. Iya. Kemudian apa? Ayo. Hah? Al-alam ma ta'nits bighairi alif. Iya. Nama kemudian yang terdapat tak marbutohnya. Baik nama laki-laki ataupun nama perempuan. Seperti apa? Aisyatu, tidak boleh Aisyatun. Iya. Kemudian apa? Muawiyatu, dilarang dari tanwin. Karena dia nama yang terdapat tak marbutoh. Dan masih ada lain-lain dari nama-nama yang dilarang dari tanwin. Taib Abu Hurairah ini kunyah ya. Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sar Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau orang Yaman. Beliau orang yang sangat berbakti kepada ibu. Luar biasa bakti kepada ibu. Beliau selalu mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam dengan penuh kelembatan. Ya. Kemudian beliau mengajaknya, ya. Kemudian mendoakannya, tapi ibunya belum masuk Islam. Ya. Sehingga ia pun datang kepada Nabi sambil menangis, meminta kepada Nabi untuk mendoakannya agar beliau masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah kembali ke rumah dan mendapati ibunya telah masuk Islam. Ya. Maka Abu Hurairah datang lagi kepada Nabi dengan menangis. Yang pertama tangisan karena kesedihan, datang yang kedua tangisan karena tangisan haru, kegembiraan. Ya. Lihat ya, ini Abu Hurairah, seorang sahabat, seorang yang dekat dengan Nabi. Ya. Kadang dia sudah mengajak ibunya
dan mendoakan ibunya tidak masuk Islam. Ya, sudah berusaha untuk mengajaknya untuk masuk Islam, tapi tetap tidak masuk Islam. Apalagi kita, sahabat juga bukan. Karena tugas kita kan hanya mengajak. Jangan sampai sudah disampaikan berulang-ulang tidak mau. Tugas kita apa? Hanya menyampaikan. Innama antal balagh. Sesungguhnya engkau hanyalah penyampai saja. Menyampaikan, mengajak kepada jalan kebaikan. Adapun hidayah, taufik wal ilham itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dengannya ia mau menerima kebenaran itu datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena itu jangan sampai ketika seorang mengajak kepada kebaikan, baik kepada ibunya, baik kepada istrinya, baik kepada saudara perempuannya atau wanita selainnya, dia menjadi patah hati dengannya. Ya. Di sini seakan-akan dia menganggap hidayah itu dia yang kasih. Padahal hidayah itu apa? Hidayah taufik wal ilham Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Karena itu Nabi juga diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Iya. Karena yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah taufik wal ilham. Adapun hidayah adalah wal irsyad, maka ini adalah hidayah yang para nabi ya, dan para pengikutnya bisa menyampaikannya. Karena itu hidayah ada dua. Ada hidayah apa? Yang pertama dalalah wal irsyad. Kemudian yang kedua hidayah apa? Taufik wal ilham. Ya. Hidayah dalalah wal irsyad ini adalah tugas para nabi dan umat nabi untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Kemudian hidayah taufik wal ilham ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu pergi seperti ini, maka kita tidak pusing lagi. Yang namanya bersedih, tapi jangan sampai berputus asa karena tugas kita hanya menyampaikan. Dan sampai ini istri sudah dikasih tahu berulang-ulang, tetap juga begitu. Karena bukan kita yang memberikan hidayah taufik wal ilham. Tugas kita hanya memberikan hidayah adalah wal irsyad kepada ibu, saudara perempuan, istri, dan selainnya. Tugas kita hanya memberikan hidayah adalah wal irsyad. Dia mau menerima kebenaran, dia mau menerima nasihat. Itu siapa? Disebabkan karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang ingin mendapatkan hidayah, maka dia harus menempuh jalan-jalan hidayah. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah, maka tempuh jalan hidayah. Karena hidayah itu bukan turun sendiri. Maka dia harus menempuh jalan-jalan hidayah agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata Abu Hurairah, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan terhadap keluargamu. Aqrabin, keluarga-keluarga dekat, jadi kerabat-kerabat dekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maka qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Mengingatkan kepada kerabat-kerabatnya. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay. Wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, angkitu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Lihat di sini Nabi mendatangi kerabatnya. Maka nasihat Nabi agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Jadi walaupun kerabat Nabi tidak bisa selamatkan. Nabi tidak bisa selamatkan. Ya Bani Abdul Manaf, angkitu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Jadi kalian sendiri yang harus berusaha. Lihat pamannya Nabi, ketika akan meninggal, Nabi berharap ia masuk Islam. Tapi tidak juga masuk Islam. Dan Nabi berazam ingin memohonkan ampun atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Nabi wal mu'minin, karena tidak boleh bagi para nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan pengampunan terhadap orang-orang yang sudah jelas-jelas tenggelam dalam kesyirikan, walaupun itu adalah kerabat dekat. Walaupun itu adalah kerabat dekat, karena berulang kali seorang memohonkan ampun, Allah tidak akan pernah mengampuni. Dosanya adalah dosa kesyirikan.
Baik. Ya Bani Hashim, ini semakin dekat kepada Nabi. Anggitu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anggitu anfusakum minan nar. Jadi beliau mulai dari kerabat dekat yang dari, ya istilahnya ada kerabat dekat yang terdekat, kemudian terdekat setelahnya dan setelahnya. Ya, jadi kerabat dekat yang paling jauh beliau mulai yang pertama. Kerabat dekat yang paling jauh yang pertama yang beliau ingatkan kepada mereka. Ya. Kemudian menuju kepada kerabat dekat yang paling dekat. Siapa kerabat dekat yang paling dekat? Nah, disebutkan di sini, ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah anaknya Muhammad. Ya. Fatimah anaknya Muhammad. Angkitu nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Ini anaknya Nabi. Ya, harus punya usaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Apalagi kalau cuma anaknya Pak Kiai. Ya. Maka anaknya Nabi pun dia harus berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Fa inilah amliku laka minallahi syai'. Ya. Karena sesungguhnya saya tidak bisa membantumu. Ya, tidak bisa membantu menyelamatkan dari api neraka. Karena kamu harus punya usaha sendiri untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Baik. Ghaira anna lakum rahiman. Ya. Sabulluha bibabilaha. Ya. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau menyatakan, akan tetapi kalian semuanya adalah kerabat dekatku. Ya. Kalian semua adalah kerabat dekatku dan saya akan menjaga silaturahmi, ya, dengan baik terhadap kalian. Baik. Sudah masuk Isya ini? Belum ada ya? Siapa yang siap ditanya? Itu yang di tiang. Ada tambahan? Oh, dia kan. Masih di bukunya. Surah. Mulai dari mana tadi? Di sini. Baik. Tadi sudah kita sebutkan berkaitan dengan kewajiban menyambung hubungan silaturahmi itu kepada kerabat dekat. Iya. Kerabat dekat yaitu orang-orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Dan pemahraman tadi disebabkan karena 3 hal. Apa itu? Karena nasab. Ya, karena hubungan tali pernikahan. Persesuaian. Baik, Ustaz. Ayat itu yang di belakang. Ya, surah. Mulai dari mana ini? Baik. Mahram secara nasab siapa saja tadi? Ya. Ibu, anak perempuan, terus saudara perempuan. Siapa lagi? Anak dari
Anak saudara perempuan terus? Anak saudara laki-laki. Nah, perempuan saudara laki-laki. Anak saudara dari ayah. Anak saudara dari ayah. Perempuan dari anak perempuan dari bibi dari saudara ayah. Bibi dari saudara ayah. Kemudian Bibi dari saudara ibu. bibi dari saudara ibu. Taib, Hasan. Silver. Anda ya Rojil. Mana ini? Taib. Mahram yang disebabkan musakharah. Berapa? Ada berapa? Ya. 5, yakin? 5? Ada berapa? Coba berdiri. Berdiri. Apa yang 4 itu? Oh. Jangan dibaca-bacain, langsung saja. Langsung saja, sebut. Ibunya istri. Nah, terus istrinya ayah. Terus siapa? Istrinya anak. Kemudian Robibah itu seorang laki-laki menikahi seorang janda punya anak, maka anaknya itu disebut dengan Robibah. Baik, Hasan. Ya, dibagi. Gimana? Baik. Dan saya ingatkan ya berkaitan dengan anak sesusuan. Anak sesusuan itu tidak bisa menjadi sebab warisan. Tidak bisa menjadi sebab warisan. Kemudian yang kedua, ya, sesusuan tidak menjadi sebab kewajiban di dalam nafkah. Karena yang wajib menafkahi adalah orang tua dari sisi nasab. Orang tua dari sisi sesusuan tidak memiliki kewajiban dari sisi nafkah. Ya. Kemudian apa? Dari sisi perwalian, yang menjadi wali adalah ayah dari sisi nasab, bukan ayah dari sisi sepersusuan. Ya. Taib, itu faedah-faedah yang dicatat, itu faedah penting ya. Oleh seorang penuntut ilmu. Taib. Sampai di sini pelajaran kita malam hari ini. Semoga apa yang telah kita sebutkan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan apa yang telah kita ilmui, yang kita pelajari, mengamalkannya dalam perjalanan kehidupan. Karena belajar itu adalah perkara yang berat, kemudian mengamalkan ilmu itu adalah perkara yang lebih berat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas nilai-nilai kesabaran sehingga kita dapat istiqomah di atas kebaikan, sehingga kita walaupun wafat dalam kondisi berada di atas kebaikan, berada di atas kecintaan dan keriduan Rabb semesta alam, sehingga kita pun masuk ke dalam hal yang penuh kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.